Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya, untuk minggu kedua kali ini kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, sebelum ke tahap pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang seperti biasa dipimpin oleh ketua kelasnya. Dipersilahkan. Alhamdulillah, untuk berdoa sudah selesai. Marilah kita bersama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen daftar hadir di kelas ini. Jika hadir, menyebutkan hadir untuk laki-laki dan untuk perempuannya menyebutkan hadiroh. Dapat dimengerti? Siap. Oke, untuk absen kita udah selesai. Kita langsung saja kepada tahap selanjutnya, yaitu review materi yang minggu kemarin. Coba dari teman-teman ada yang mau mereview kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu dari yang minggu kemarin? Nah, coba bagaimana Saudara Akbar? Nah, benar sekali. Coba ada lagi gak dari perempuannya? Nah, coba Saudari Ainun. Nah, itu ya, untuk materi minggu kemarin, kalian harus bisa memahami dan menjalankannya untuk membiasakan akhlak terpuji. Nah, benar sekali ya yang dijelaskan tadi oleh Saudara Akbar dan Saudari Ainun, bahwasannya minggu kemarin kita sudah menjelaskan mengenai membiasakan akhlak terpuji. Nah, yang mana di sini kita ada 5 poin. Yang pertama yaitu berkompetensi dalam kebaikan, yang kedua yaitu optimis, yang ketiga yaitu dinamis, yang keempat itu kreatif, dan yang terakhir yaitu inovatif. Nah, untuk sekarang kita akan membahas materi sama halnya dengan minggu kemarin, yaitu membiasakan akhlak terpuji. Namun kita akan mengambil satu poin terlebih dahulu, yaitu materi tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu berkompetensi dalam kebaikan, atau yang sering kita kenal yaitu fastabiqul khairat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat membiasakan perilaku berkompetensi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Nah, maka dari itu, Ibu akan menyajikan sebuah gambar yang harus teman-teman amati dan harus dicermati secara seksama ya. Ibu akan memberi waktu selama 5 menit untuk teman-teman mengamati gambar tersebut. Nah, alhamdulillah waktunya udah selesai mengamati gambar. Coba di sini ada yang bisa memberikan sebuah argumen terhadap gambar tersebut? Disilahkan. Nah, ya bagaimana Saudara Alma argumennya? Ada lagi yang mau berargumen? Ya, benar sekali. Oke, benar sekali ya yang tadi dijelaskan oleh teman-teman kalian, bahwasannya kalian pun sudah tidak asing lagi dengan kata berkompetensi dalam kebaikan, atau yang sering kita dengar yaitu fastabiqul khairat. Di sini apakah ada yang tahu apa itu berkompetensi dalam kebaikan? Nah, bagaimana Saudari Alinda? Nah, ya benar sekali. Kompetensi dalam kebaikan secara harfiah memiliki arti berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, anjuran ini ditujukan baik bagi laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, yang mana di setiap makhluk hidup
atau manusia diperintahkan untuk berlomba dalam berbuat kebajikan terhadap manusia dan alam sekitarnya. Misalnya seperti menolong sesama, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, terus mengikuti olimpiade. Jika kita kaitkan dalam Islam, istilah fastabiqul khairat itu merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Coba ada yang mau membacakan surat itu? Nah, silakan kepada saudara Acep untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 148. Masya Allah, terima kasih kepada saudara Acep yang sudah membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, itu ya untuk pengertian dari kompetensi dalam kebaikan. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri pelaku kompetensi dalam kebaikan. Di sini ada yang pernah membaca tentang ciri-ciri pelaku yang melakukan kompetensi dalam kebaikan? Ada apa saja? Nah, pasti teman-teman belum tahu ya. Nah, kita akan mengkaji sekarang. Untuk yang pertama yaitu niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas merupakan faktor yang penting dalam setiap amal. Karena di dalam Islam pun niat yang ikhlas merupakan rukun amal yang pertama dan yang terpenting. Untuk yang kedua yaitu cinta kebaikan dan orang baik. Nah, seseorang akan antusias melaksanakan kebaikan manakala pada dirinya terdapat rasa cinta pada kebaikan. Untuk poin yang ketiga yaitu merasa beruntung bila melakukan aktivitas. Berbuat baik merupakan sesuatu yang sangat mulia dan seseorang akan bersemangat melakukan kebaikan apabila kebaikan itu dia merasa yakin memperoleh keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk poin yang keempat yaitu merasa rugi bila meninggalkan aktivitas. Nah, apabila seseorang merasa beruntung dengan kebaikan yang dilakukannya karena sejumlah keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran, maka bila seseorang tidak berbuat baik, dia akan merasa sangat rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk poin yang terakhir yaitu meneladani generasi yang baik. Nah, perbuatan yang baik dan yang lebih baik lagi akan dilakukan oleh seorang muslim apabila dia mau meneladani orang yang berbuat baik. Nah, hal ini menjadi penting karena dengan demikian dia menyadari bahwa meskipun ia merasa sudah banyak perbuatan baik yang dilakukannya, tetap saja dia merasa masih sedikit dibanding orang lain yang jauh lebih baik darinya. Nah, itulah ciri-ciri pelaku yang selalu berkompetensi dalam kebaikan. Nah, adapun hikmah dari adanya berperilaku atau berpelaku berkompetensi dalam kebaikan. Berkompetensi dalam kebaikan memiliki beberapa hikmah yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antaranya hikmah berperilaku kompetensi dalam kebaikan yang pertama yaitu setiap agama mempunyai tujuan untuk mengenal Tuhan sesuai ajarannya masing-masing. Salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan kebaikan yang telah ditentukan. Untuk hikmah yang kedua yaitu Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk melakukan persaingan dalam melakukan kebaikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan untuk poin yang terakhir yaitu amal soleh. Hendaknya didasari iman kepada Allah dan dilakukan dengan tekad yang teguh. Nah, itu ya untuk pembahasan berkompetensi dalam kebaikan. Baik, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sepertinya tidak ada ya.
Kita langsung saja kepada kesimpulannya. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, jika tidak ada, silakan untuk sekarang kita akan dibagi kelompok terlebih dahulu. Karena di sini semua siswanya itu ada 30, maka Ibu akan membagi kelompok 3 kelompok, yang mana satu kelompok itu berjumlah 10 orang. Untuk tugasnya yaitu silakan kalian cari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perilaku berkompetensi dalam kebaikan. Nah, setelah kalian menemukan ayat tersebut, coba dicari juga asbab an-nuzulnya, dan ketika kalian sudah mendapatkannya, satu kelompok mempresentasikannya di depan kelas. Ketika sudah menemukannya, satu kelompok akan menjelaskannya di depan kelas. Dapat dipahami? Silahkan, Ibu akan memberi waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan dan mencari ayat dan asbab an-nuzulnya. Dipersilahkan. Alhamdulillah untuk waktunya sudah habis ya. Untuk sekarang yang mau tampil ke depan itu mau dari kelompok berapa? Kelompok 3? Ya, silahkan. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan dan menjelaskan ayat Al-Quran dan asbab an-nuzulnya. Sekarang kelompok 2. Terima kasih juga kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan materi dan ayat Al-Qur'annya serta asbab an-nuzulnya. Dan yang terakhir coba dari kelompok pertama. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah tampil dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, mudah-mudahan untuk materi kali ini kalian dapat membiasakannya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kesimpulannya yaitu kompetensi dalam kebaikan atau sering kita sebut fastabiqul khairat merupakan anjuran yang ditujukan kepada setiap muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan terhadap manusia dan alam sekitarnya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sekarang Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu. Coba dibuka bukunya dan dicatat ya. Satu soal saja untuk di minggu depan ya. 1. Perilaku kompetensi dalam kebaikan apa yang sudah kalian lakukan selama 1 minggu ini? Coba kalian diingat-ingat kembali sudah melakukan kebaikan apa selama 1 minggu kali ini. Oke, dapat dipahami? Nah, cukup sekian. Mohon maaf jika dari penjelasan Ibu ada yang kurang dipahami dan dimengerti. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah terlebih dahulu bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan untuk berdoa sebelum pulang dipimpin oleh ketua kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.